Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengumpamakan hati kita ini bagaikan bumi yang kering, ya, kerontang. Turunlah padanya hujan, maka bumi pun menjadi tumbuh, menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Begitu juga lah dengan hati yang dia kering, turun kepadanya wahyu, ya, maka wahyu itulah yang membasahi hati dengan cahayanya, ya. Dan hati itu akan menjadi hidup ketika senantiasa disirami dengan wahyu, ya. Maksudnya zikrullah itu begitu dahsyat dalam menghidupkan hati-hati yang mati. Istiqamatul qalbi, istiqamahnya hati. Jadi qalbu itu dalam bahasa Arab artinya hati. Dalam bahasa Indonesia pun disebut kalbu juga. Istiqamah dalam bahasa Indonesia juga istiqamah. Jadi banyak serapan dari bahasa Arab. Maka antum orang Indonesia lebih cepat belajar bahasa Arab, karena bahasa kita sebagian besarnya serapan dari bahasa Arab. Faslun, fasal juga dalam bahasa Arab sama. Wa innama yastaqimu lahu hadha biistiqamati qalbihi wa jawarihihi. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya yastaqimu lahu hadha, ya, akan dapat istiqamah penghambaan diri seorang hamba kepada Allah biistiqamati qalbihi wa jawarihi, jika istiqamah hatinya dan seluruh anggota tubuhnya. Manusia terdiri daripada dua unsur, satu hati, yang kedua anggota tubuh. Dan hati itulah segalanya. Hati itulah bagaikan raja yang memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh kita untuk bekerja. Jika hati ini sehat, ya, maka dia bagaikan raja yang adil, akan memerintahkan kepada seluruh anggotanya dengan kebaikan. Tapi jika hati ini sakit dalam bentuk kezaliman, ya, maka tidaklah keluar daripadanya pesan kecuali kezaliman. Karena itulah Nabi yang mulia SAW mengatakan, ya, tentang ini, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad, ini jasad kita, ada satu gumpal darah. Idza saluha, jika segumpal darah ini baik, saluhal jasadu kulluhu, akan baiklah seluruh jasad. Wa idza fasada, jika segumpal darah ini rusak, fasadal jasadu kulluhu, akan rusaklah seluruh anggota tubuh ini, jasad ini. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dialah hati. Jadi Ibnu Qayyim mengumpamakan hati dalam kitabnya Ghathatul Lahfan bagaikan raja. Tergantung sang raja. Kalau rajanya zalim, maka akan keluar perintah-perintah yang zalim. Maka tangan pun mencuri, tangan mengambil, tangan menyakiti, kaki menyepak, berjalan ke tempat yang haram. Apabila sang raja ini raja yang adil, baik, keluarlah segala macam pesan-pesan yang baik kepada anggota tubuhnya. Anggota tubuh hanya pelaksana semata. Hati itulah rajanya. Kata beliau, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sampai menuju Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dua hal. Pertama, keistiqomahan hati. Keistiqomahan hati itu ditunjukkan dengan keistiqomahan anggota tubuh. Tak cukup hanya istiqomah hati, tapi anggota tubuhnya tidak menerapkan apa yang terdapat dalam hati. Ya, karena istiqomah hanya anggota hati itu akan melahirkan keistiqomahan anggota tubuhnya. Fastiqamatul qalbi bisyai'aini. Bagaimana supaya hati dapat istiqamah? Kata beliau, dengan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, an takuna mahabbatallahi ta'ala tataqaddam, an takuna mahabbatullahi ta'ala tataqaddamu indahu ala jami'il mahabbi. Yang pertama, hati itu akan dapat istiqamah ketika dia mampu mencintai Allah, ya, mengedepankan cintanya kepada Allah atas segala macam bentuk kecintaannya yang lain dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ta'arada hubbullahi ta'ala wa hubbu ghairihi sabaqa hubbullahi ta'ala hubba ma siwahu.
Apabila apabila bertentangan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaannya kepada Allah itu akan didahulukannya, mengalahkan kepada segala macam bentuk kecintaan terhadap selainnya. Warattaba ala dzalika muqtadahu, yang melahirkan berbagai macam bentuk konsekuensinya. Kalau Allah lebih dicintainya, konsekuensinya segala sesuatu yang bertentangan dengan kecintaan Allah minggir. Ya, sehebat apapun hobinya main bola, nonton bola, kalau sudah azan tak cerita, tinggal. Nah, andai kata benar kecintaannya kepada Allah, sehebat apapun larisnya usahanya ketika dikumandangkan azan, tinggalkan terus. Ya, itulah tanda keistiqomahan. Ketika dia mampu menjadikan Allah sesuatu yang lebih dicintai dari segala macam kecintaan lain. Kecintaan kepada anak, kecintaan kepada istri. Ya, semuanya minggir ketika berbenturan dengan kecintaan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amrih. Kata Nabi yang mulia, kata Allah SWT, katakan Muhammad, apabila orang tua kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian, dan harta yang kalian usahakan, dan perdagangan yang kalian jalankan, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah datang daripada Allah Subhanahu wa taala ketentuannya berupa azab.